tidak mau seperti Meros kita mengundang, membuka pintu bagi kutuk, bagi setan datang menyerang kita. Kita justru mau dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyatakan terang Tuhan, menyatakan damai Tuhan, menyatakan keselamatan daripada Tuhan, sama seperti hidup Esther. Hari ini berapa banyak kita mau bangun bangkit, apapun resikonya kita selesaikan pagi hari ini. Katakan amin. Nah, kita tidak mau membawa alasan apapun. Saudaraku, tidak harus kita punya semua, tidak harus cocok situasinya yang baru bisa memberitakan firman. Siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara masih ingat kisah anak gadis perempuan kecil di rumah Naaman yang adalah panglima tentara Syria. Tidak main-main loh sebagai panglima, saudara. Sedangkan dia hanya anak gadis kecil, mungkin umurnya hanya belasan tahun, dan dia diculiknya jadi budak, dengan kata lain hamba, pembantu. Tapi hatinya didorong oleh kasih Tuhan, saya katakan, dia sampaikan kebenaran. Nyonya, itu Tuhanku itu, kalau dia pergi kepada nabi kami, dia bisa sembuh. Gak ada untungnya dia mengatakan itu, resikonya ada, tapi dia sampaikan. Saudara tahu Naaman setelah mendengar perintah dari para nabi, gak langsung senang dia, saudara. Dia berkata, masih banyak sungai lain, Abana, Papar, jauh lebih jernih daripada sungai Jordan. Tetapi ada bawahannya yang berkata, Tuhan, kalaupun tadi nabi berkata yang berat Tuhan lakukan, dia hanya minta 7 kali membenamkan diri. Apa untungnya bawahan itu berkata demikian? Maka lebih baik kalau dia tutup mulut dan diam saja. Naaman marah dan berkata, pulang saja, sungai lain yang jernih. Tak masuk akal itu nabi. Setidaknya kalau aku panglima sudah datang di ujung, keluarlah, gerak-gerak kalah tangannya di depanku. Ini hanya mengirim pesan. Bawahan yang bisa berkata, iya betul Tuhan, panas Tuhan, mari kita pulang. Kurang ajar itu. Dia sampaikan kebenaran. Kenapa? Karena dia berada di pihak Tuhan. Dia berperan di pihak Tuhan, di pihak kebenaran, di pihak terang, di pihak kebaikan, di pihak kesabaran. Dia lakukan yang dia bisa, lakukan yang dia tidak bisa. Yang menjawab tidak aman. Jadi kita juga tidak perlu takut, apalagi membawa alasan apapun itu. Dan merasa diri kita masih lemah, atau kita berkata, saya tidak punya cukup waktu dalam pekerjaan untuk mengunjungi atau apa saja. Saudaraku, Tuhan tahu keadaan kita. Tapi kalau kita mau, orang dunia mau berkata, di mana ada kemauan di situ ada jalan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau saudara mau, semua kita bisa melayani. Semua kita bisa menginjil. Semua kita bisa memberikan. Bisa berbangga. Haleluya. Apa resikonya kita tempuh seperti ucapan Esther, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena dia tahu Tuhan di atas segala. Panggilan Tuhan di atas segala. Karena malam ini Roh Kudus, Roh keberanian memenuhkan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, artinya kuasa, kasih dan ketertiban. Karena banyak di sini penuh dengan Roh Kudus. Maka saudara adalah orang-orang yang berada dalam kuasa. Haleluya. Yang kelima yang terakhir malam ini, ingatlah untuk berdoa dan berpuasa. Saudara, Esther memang meminta orang lain berdoa dan berpuasa. Tapi perhatikan, Esther sendiri berdoa dan berpuasa. Banyak anak Tuhan suka kali minta orang lain berdoa, dia sendiri tidak berdoa. Gak bisa begitu, saudara. Kalau kita mau berpuasa, kita pun berdoa. Dan memang kalau tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, doa yang bisa mengubahkan segala. Nah, saya baca sekali lagi apa kata Esther dalam Esther 4 ayat 15-16 tadi. Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta nenek-nenekku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk pada raja, menghadap raja. Sungguh berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, berpuasa sudah menggambarkan kehidupan yang penuh penyesalan diri. Jangan buat berpuasa sebagai rutinitas. Sebenarnya puasa bukan hanya soal makan, ya, tapi soal menyenangkan diri dari semua hal duniawi. Bisa jadi saudara puasa handphone saudara. Coba lihat seminggu tanpa handphone bisa hidup nggak? Jangan diputar saudara. Seminggu jangan kirim SMS, jangan kirim WA, jangan apapun. Ya, bila kalau ada perlu telepon istri saya, telepon suami saya, telepon anak saya, coba tutup-tutup saya. Lalu
Ya, karena banyak sekarang anak-anak Tuhan firman seperti kata-kata motivasi, kayak makan sunek. Orang saya bilang sunek. Saudara kalau makan sunek saja nggak sehat. Walaupun sunek enak, karena nggak susah mencernanya kan? Gampang, prakuk kalau makan kaca, sudah baik, nggak bisa berhenti makan kaca. Kaca sibuk. Dan sekarang banyak beredar firman Tuhan seperti sunek yang enak, gampang telinga, gampang saja, tidak susah dicerna. Tapi kalau saudara mau mengerjakan perkara besar, tidak bisa demikian. Sangka diri, tidak ada jalan pintas. Saudara harus belajar firman. Saudara mau dirawat dokter yang belajar ilmu kedokteran cuma setahun. Mau berobat pada dokter yang mengaku dokter tapi hanya sebulan kuliah kedokteran. Tahu saudara? Saudara mau pergi ke dokter spesialis, saudara tahu sudah puluhan tahun belajar, sudah puluhan tahun praktek. Kalau mungkin sudah tua sekali, saudara lebih percaya pada dokter itu. Umumnya orang pendapat general orang lebih percaya pada dokter demikian. Kenapa? Karena dia bayar harga bertahun-tahun. Jadi apapun kedudukan tinggi kita, kalau kita sudah diangkat Tuhan tinggi, bukan berarti kita tidak perlu lagi belajar. Paulus sekali panggil Tuhan dengan sangat luar biasa di tengah jalan saudaraku, dan mengalami mujizat buta melihat kembali, harus mengasihkan diri ke Allah untuk belajar firman. Semua anak Tuhan belajar firman Tuhan. Hamba Tuhan belajar firman Tuhan. Dan untuk itu perlu menyatukan diri, perlu puasa dari hal-hal lain supaya bisa menyendiri dengan Tuhan. Amin. Nah, sudah kurang amin ya? Amin. Kurang aminnya. Kita sudah belajar di KKR, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Semakin banyak saudara tahu firman, semakin tahu saudara hati Tuhan, jalan Tuhan, semakin kenal saudara Tuhan. Baru saudara seperti kata Ibu Muda tadi, kalau saudara patuh pada Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara menjadi seperti Tuhan, saudara hambanya Tuhan. Demikian kalau kita menyangkal diri dan suka firman, tidak ada yang bisa menghambat kemajuan saudara. Amin. Saudara perlu kuasa Tuhan. Kudus yang berdoa di dunia. Saudara belajar firman memberikan hikmat atas hikmat dunia ini. Karena hikmat dunia yang benar sudah datang dari Tuhan. Sekarang pemberian yang baik datang dari Tuhan. Jadi jangan terbalik urutannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada. Ya, ada banyak orang ditukar urutannya. Saudaraku supaya ditukar urutannya yang terbaik. Misalnya, kalau ada seorang anak gadis kemudian hamil dan akan melahirkan anak setelah 9 bulan tentunya. Lalu orang tua gadis itu, orang tua laki-laki daripada pasangan gadis itu bersuka cita. Semua itu merasa hamil. Ya, artinya menyediakan baju untuk bayi, kan begitu, ikut mengantar periksa kandungan, ikut mengecek kamarnya, kalau laki-laki biru, kalau perempuan biru, beli boneka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang begitulah seharusnya, apalagi kalau itu anak pertama. Tetapi dalam situasi yang lain, anak gadis juga, hamil juga, tidak ada bahagia. Dia tidak bahagia, pasangannya tidak bahagia, orang tua tidak bahagia, bahkan marah-marah. Karena urutannya diganti, dia hamil dulu, belum menikah. Sama-sama berkat ya punya anak. Tapi kalau urutannya diganti, tak ada bahagia di situ. Demikian kita, banyak pun tahu kita, bahkan diberkati pun kita, kalau bukan berkat urutannya. Tidak ada sukses sejati, kebahagiaan sejati. Harus Tuhan dulu nomor satu. Amin. Tuhan yang salah. Tuhan yang salah. Firman Tuhan yang satu. Mari kita sangkal diri kita. Ya, kita puasakan akan hal-hal yang lain supaya ada waktu kita belajar firman Tuhan. Dan ada waktu kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus sendiri pun ketika dia hidup di dunia ini selalu berdoa. Saudara tahu ayat-ayatnya. Maka sampai saat terakhir apalagi kita pakai semangat dia berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 juga berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pernah nggak saudara berdoa pikiran saudara kemana-mana? Pernah? Kuasai, menjaga